Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang maupun selamat malam kepada teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ahmad Rifki Putra Arta. Dengan NIM 2110914310013 dari Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2021. Sebelum kita menuju kepada konten utama dari video ini, ada baiknya untuk teman-teman maupun saudara-saudari sekalian untuk mengklik tombol subscribe yang berwarna merah dan berbentuk kotak bertuliskan subscribe maupun berlangganan, dan untuk juga mengaktifkan lonceng notifikasi agar Anda senantiasa mendapatkan update dikala saya mempublikasikan video baru di saluran ini. Kemudian, mengapa ada video ini? Video ini dibuat untuk melakukan pemenuhan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia kepada dosen pengampu saya, Ibu Dr. Nur Cahaya SPD MPD, perihal penyajian lisan artikel, yang struktur artikelnya telah kami buat pada pertemuan sebelumnya. Dan artikel saya berjudul Game Gratis Tapi Bayar Pakai Mental. Dewasa ini tidak jarang bagi kita untuk melihat maupun menemukan khalayak umum yang bermain game online. Mewabah dan meluasnya cakupan koneksi internet ke pelosok-pelosok negeri membuat industri game online yang terkhususnya beraliran game kompetitif meningkat ke tahap yang mengagumkan. Hal ini disebabkan karena pada game kompetitif tidaklah memerlukan spesifikasi perangkat yang terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan aliran game yang lain. Namun, alasan yang paling penting dan yang paling utama biasanya dikarenakan game kompetitif itu gratis. Benar, gratis, tidak berbayar. Jadi para pemain memiliki akses yang mudah untuk memainkan game kompetitif, yakni hanya dengan mengunduh game tersebut dan memainkannya detik itu juga. Namun, apa itu game kompetitif? Game kompetitif adalah sebuah aliran game yang berbanding terbalik dengan aliran game kasual. Apabila pada game kasual, para pemain difokuskan untuk menikmati permainan, alur permainan, grafis permainan, karena pada dasarnya pada game kasual, para pemain bisa menghentikan permainan tersebut kapanpun ia inginkan dan melanjutkannya kembali kapanpun ia inginkan pula. Namun, pada game kompetitif, tidak bisa. Karena pada game kompetitif, para pemain disandingkan dengan pemain yang lain, mereka akan berkompetisi sampai ada satu pihak yang menang. Benar, pemenang. Game kompetitif, game kompetisi. Game kompetisi mencari pemenang. Jadi para pemain diharuskan untuk memenangkan permainan yang ia mainkan. Oleh karena itu, pemain akan berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kapasitas dirinya untuk selalu memenangkan setiap permainan yang ia mainkan. Ada beberapa alasan mengapa para pemain senantiasa memainkan game kompetitif. Alasan yang pertama dan biasanya yang paling utama adalah karena game kompetitif adalah sebuah game yang berbasis multi pemain. Jadi para pemain bisa bersanding dengan teman-temannya, membentuk sebuah tim, dan bekerja sama dalam tim tersebut untuk mengalahkan tim lawan dan memenangkan permainan. Dan kemudian ada pula yang namanya sistem ranking. Apa itu sistem ranking? Sistem ranking adalah sebuah acuan dalam game tersebut untuk melihat kapasitas maupun tingginya skill maupun kemampuan para pemain dalam game tersebut. Oleh karena itulah para pemain diminta untuk bekerja sama dalam tim untuk memenangkan setiap permainan agar dapat meningkatkan ranking yang mereka punya secara bersama-sama. Ada beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi ketika memainkan game kompetitif. Mengingat game kompetitif adalah sebuah aliran game yang meminta para pemainnya untuk memenangkan permainan. Hal ini membuat para pemain memiliki kondisi psikologis yang tidak stabil ketika memainkan game tersebut. Karena setiap hal yang terjadi di dalam permainan akan berdampak langsung terhadap mental para pemain. Ketika para pemain berada di dalam kondisi yang tidak menguntungkan, para pemain cenderung merasakan frustasi maupun marah dikarenakan adanya tekanan atas kalahnya permainan yang berakibat dengan turunnya ranking yang mereka miliki. Dan kemudian ketika para player berada di dalam kondisi psikologis yang rendah, maka pemain cenderung bersikap impulsif maupun temperamen.
dan terkadang melakukan tindakan destruktif dengan melampiaskan emosi yang dia miliki kepada barang-barang maupun orang lain yang berada di sekitar. Tidak jarang bagi kita semua untuk menemukan teman maupun kerabat ataupun orang sekitar yang memiliki tingkat adiktif yang tinggi dalam bermain game kompetitif. Saya melakukan wawancara dengan seorang pemain game kompetitif bernama Fauzan yang telah memainkan game kompetitif selama bertahun-tahun. Beliau berpendapat bahwasanya di dalam game kompetitif yang mana ranking pemain sangatlah dipuja karena ranking pemain adalah sebuah acuan untuk mendapatkan penghargaan maupun apresiasi atas kompetensi maupun skill atas permainan tersebut, yang membuat para pemain bersikeras memaksimalkan ranking yang mereka punya untuk tujuan tersebut. Entah itu tujuan apresiasi, penghargaan, ataupun perasaan terpuaskan karena bisa berdiri di atas pemain yang lain. Oleh karena itulah hal-hal candu yang seperti inilah yang membuat para pemain memiliki tingkat adiktif yang tinggi. Karena di dalam game kompetitif mereka bisa mendapatkan apresiasi maupun penghargaan atas skill maupun kompetensi yang mereka miliki dalam game tersebut, yang kadang kalanya mereka tidak bisa mendapatkan apresiasi maupun penghargaan di dunia nyata. Begitu jelas Fauzan. Walaupun banyak pemain yang kecanduan dalam bermain game kompetitif, akan tetapi tetap ada cara yang patut diperhitungkan dalam mengurangi adiktif tersebut. Cara yang pertama yakni adalah mengurangi waktu dalam bermain game kompetitif. Kemudian setelah kita mengurangi waktu tersebut, kita dapat melakukan hobi maupun passion yang lain agar kita dapat eksplorasi diri dan mendapatkan soft skill maupun hard skill yang baru yang tentunya nantinya dapat berguna bagi masa depan kita nantinya. Mungkin sekian dari saya, game gratis tapi bayar pakai mental. Apabila terdapat kesalahan maupun kekhilafan dalam penggunaan kosakata yang saya gunakan dalam penyampaian artikel ini, saya mohon maaf. Dan kepada teman-teman sekalian juga jangan lupa untuk mengklik tombol suka dan bagikan, karena dengan bantuan kalian saluran ini dapat berkembang. Oleh karena itulah saya mohon bantuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.